Oke, selamat malam semuanya. Pada malam hari ini kita akan teruskan kuliah kita, kuliah biofarmasetika. Kita sudah menyelesaikan em, topik ya, seperti dari absorpsi, distribusi, eliminasi, metabolisme dan eliminasi. Ya, yang topik-topik yang inti dari biofarmasetika sudah kita sudah kita habiskan ya, sudah kita lengkapi maksudnya ya, kita em, bicarakan semua. Sekarang kita masuk ke topik-topik yang lain-lain ya, yaitu topik yang sekarang malam ini kita akan bahas, yaitu mengenai bioekuivalensi ya. Oke. Kalian sudah pernah dengar kan, nah, apa itu bioekuivalen ya? Nah, pertama kita bagi kalian yang kerja di rumah sakit atau di apotek atau di yang lain-lain ya, sering mendengar kata obat generik ya. Sebenarnya apa itu obat generik ya? Obat generik adalah obat yang mengandung zat aktif yang sama dengan obat yang dipatenkan ya. Jadi obat bermerek itu ya, obat generik ya. Jadi obat zat aktifnya sama ya. Nah, umumnya produksi obat generik diperbolehkan setelah paten obat original ya, obat asalnya, obat originalnya ya sudah habis masa. Jadi kalau suatu industri obat kan, mereka memerlukan penelitian yang sangat lama ya untuk menghasilkan satu obat, ya kan? Dan mengeluarkan biaya yang sangat besar. Ya, oleh karena itu dia akan dipaten misalnya 25 tahun ya. Jadi selama 25 tahun tidak boleh ada orang lain yang memproduksi obat yang sama ya. Karena ada hak paten. Kalau enggak nanti rugi yang pabrik obatnya ya. Udah capek-capek ciptain obat ini ya, nemuin obat ini dan kemudian dicontek sama orang ya. Rugi dong, ya kan? Siapa yang mau seperti itu ya. Nah, setidaknya kalau ada proteksi paten 25 tahun misalnya ya, setidak-tidaknya sudah kembali modal gitu ya. Nah, obat generik umumnya lebih murah daripada obat paten ya. Dan itu sangat bervariasi. Pada umumnya lebih murah, tapi jauh lebih murah kah atau sedikit lebih murah itu tergantung obatnya ya. Dan obat generik itu ada yang tidak bermerek dagang ya, yang kita sebut obat generik tidak berlogo. Artinya dia tidak bermerek dagang. Misalnya kalau Captopril namanya Captopril gitu. Ya, Captopril gitu namanya ya. Kalau paracetamol namanya paracetamol gitu ya. Nah, tapi ada juga yang bermerek dagang ya. Nah, di Indonesia ini umumnya obat-obat seperti itu kita sebut obat mitu ya, atau obat kopi ya, obat mitu atau obat kopi ya. Nah, contohnya misalnya um, tadi paracetamol yang obat ininya kan obat originalnya kan Panadol ya kan. Nah, terus obat yang kopinya mitunya ya itu apa, misalnya Sanmol ya. Sanmol itu paracetamol buatan Sanbe ya. Nah, itu sebenarnya termasuk obat generik juga ya, tapi dia generik berlogo ya, generik bermerek. Oke. Nah, umumnya obat-obat POM ya, Badan POM ini umumnya badan-badan POM mensyaratkan obat generik untuk mempunyai bioavailabilitas yang sama dengan obat patennya ya. Artinya supaya dia sebanding gitu ya. Kalau orang minum obat Panadol, kemudian minum obat Sanmol, seharusnya mempunyai efek yang sama. Tidak boleh, oh Panadol ini lebih bagus daripada Sanmol gitu, ya. Nah, kalian dengar nggak sih saya omongan saya, dengar nggak suara saya? Dengar, Pak. Jelas ya? Jelas. Ya, oke. Takutnya nggak jelas soalnya kalian diam-diam aja ya. Oke, bioavailabilitas apa itu bioavailabilitas ya, atau singkatan kita BA ya. Bioavailabilitas atau ketersediaan hayati ya, bahasa Indonesianya yang benar dan bagus itu ketersediaan hayati, karena bio kan hayati ya. Ketersediaan bioavailabilitas ya, ketersediaan hayati adalah persentasi zat aktif dalam suatu produk obat
yang mencapai sirkulasi sistemik. Sirkulasi sistemik itu artinya pembuluh darah ya. Sirkulasi sistemik dalam bentuk yang aktifnya ya. Diukur dari kadarnya dalam darah pada waktu-waktu tertentu setelah pemberian atau dari ekskresinya dalam urin ya. Jadi ada dua cara kita mengukur kadarnya itu, yaitu dalam darah atau dalam urin. Kalau dalam urin itu berarti yang sudah diekskresikan, ya kan, sudah dibuang ya. Nah, kalau dalam darah ya, kalau dalam darah jadi pada waktu-waktu tertentu kita ambil maksudnya, misalnya kita sekarang memberi obat A ya, orang ini baru dikasih tablet A ya. Kemudian setelah 1 jam, 2 jam, 3 jam, kita ambil darahnya ya dan kita uji di lab apakah kadarnya udah naik belum gitu ya. Sampai nanti mungkin setelah 5 jam kadarnya memuncak. Kemudian 6 jam, 7 jam dia mulai turun. Nah, itu artinya Cmax-nya itu ya, konsentrasi maksimumnya, puncaknya itu pada 5 jam. Gitu ya. Jadi dia akan diambil secara pada jam-jam tertentu ya. Nah, jadi bioavailabilitas adalah persentase zat aktif dalam satu produk obat yang mencapai sirkulasi sistemik. Ya, jadi misalnya kalau kita telan satu obat ya, tablet ya 500 mg. Kita telan ya. Nah, harusnya kan dalam 500 mg itu seharusnya nanti mencapai darah itu 500 mg, ya kan? Tapi ternyata yang mencapai di darah itu cuma 200. Berarti dia punya ini 2/5 ya atau 4/10. Jadi adalah bioavailabilitasnya adalah 40%. Betul nggak? Ya, 2/5 itu kan sama dengan 4/10 ya. 40% ya. Nah, BA bioavailabilitas ini BA ya, kita bahasa Inggris BA atau BA ya, mengukur laju absorpsi. Jadi kecepatan absorpsi ya dan jumlah obat yang diabsorpsi. Ya, misalnya digoxin bila diberikan secara oral hanya 60% akan mencapai sirkulasi sistemik ya. Maka bioavailabilitas F-nya adalah 60% atau 0,6. Jelas ya di sini ya? Oke. Sekarang kita ada istilah lain yaitu ekuivalensi farmasetika ya, farmaseutik. Maksudnya apa ya? Ekuivalen kan artinya setara ya. Jadi obat-obat ini setara apa tidak secara farmasetika ya. Nah, dua produk obat mempunyai ekuivalensi farmaseutik jika keduanya mengandung zat aktif yang sama dalam jumlah yang sama dan bentuk sediaan yang sama ya. Jadi zat aktifnya sama ya, jumlahnya yang sama dan bentuk sediaan yang sama. Misalnya tablet 500 mg. Misalnya tadi kita bilang paracetamol ya. Sanmol itu paracetamol 500 mg ya. Panadol itu juga paracetamol 500 mg. Maka kedua obat ini adalah ekuivalensi farmaseutik ya. Nah, jika kedua obat tersebut mengandung zat aktif yang sama tetapi berbeda dalam bentuk kimianya ya, yaitu garamnya atau esternya berbeda atau bentuk sediaan atau kekuatannya ya, maka obat yang satu disebut alternatif farmaseutik kepada obat yang lain ya. Mungkin nanti ada contohnya ya. Nah, contoh ini ekuivalensi farmaseutik ya. Tadi ini Lipitor 10 mg. Isinya apa? Atorvastatin ya. Nah, ada atorvastatin generik juga dia juga 10 mg ya. Nah, ada atorvastatin generik, ini generik tapi generik berlogo ya, generik bermerek. Ini generik tidak bermerek ya, generik benar-benar generik ya. Nah, yang ini generik bermerek Abitor 10 mg juga. Nah, di sini ini karena sama kekuatannya 10 mg ya, sama isinya ya. Jadi mereka itu disebut ekuivalensi farmaseutik ya. Gitu ya.
Kemudian kalau yang ini alternatif farmasetik itu contohnya ferrous sulfate apa ini ion besi ya, zat besi ferrous sulfate ya. Ini berisi berapa? 200 mg. Oke. Nah, ada ferrous fumarat ya, fumarate ya, fumarat. Ini garamnya yang lain, ini sulfat, ini fumarat ya, dia berisi 210 mg ya. Nah, tapi 210 mg ini dia setara dengan 200 mg karena sebenarnya yang pentingnya adalah ferusnya ya, bukan sulfatnya atau fumaratnya. Nah, fumarat ini dia besar molekul D yang memberikan berat lebih besar ya. Nah, ada ferrous gluconat. Nah, gluconat lagi besar lagi 240 ya. Tapi isinya kemungkinan sama aja besinya ya, nilai zat besinya. Nah, maka ini adalah disebut alternatif farmasetik ya, karena garamnya lain ya. Ngerti? Mengerti? Oke, Pak. Jelas ya. Oke. Sekarang apa sih istilah definisi bioekuivalensi menurut WHO ya, World Health Organization WHO ya. Nah, dua produk disebut bioekuivalen ya jika keduanya mempunyai ekuivalensi farmasetik atau merupakan alternatif farmasetik ya. Jadi mereka ini harus merupakan antara ekuivalensi farmasetik ataupun alternatif ya. Pada pemberian dengan dosis molar yang sama ya, jadi dosis mol, dosisnya bukan dalam miligram tapi dalam mol ya. Nah, pada pemberian dengan dosis molar yang sama akan menghasilkan bioavailabilitas yang sebanding ya, dari segi kecepatan absorpsi maksudnya ya, dan jumlah yang terabsorpsi ya. Jadi misalnya waktu mencapai konsentrasi maksimum ya. Nah, kalau yang ini 3 jam, yang ini 2,8 jam, ya masih sama lah. Ya, masih boleh dianggap sama. Tapi yang kalau satu jam, satu lagi 5 jam, itu lain. Ya, tidak sama bioavailabilitasnya ya. Sehingga akan menghasilkan efek yang sama dari segi efikasi dan keamanan ya. Karena mereka ini hampir sama ya. Waktu diabsorpsinya sama ya, dan presentasi jumlah yang terabsorpsinya mirip atau sama ya. Nah, maka mereka itu dapat disebut bioekuivalen ya, paham? Nah, apa bedanya ekuivalensi farmasetik dengan bioekuivalen ya? Ekuivalensi farmasetik tidak menjamin bioekuivalen. Pertama ya. Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan bioekuivalen yaitu menggunakan eksipien, zat tambahan yang lain ya. Kan ada eksipien misalnya dia lebih mengikat ya, eksipien membuat tabletnya lebih keras ya, sehingga dia pelepasannya jadi lebih lama. Atau karena eksipien tertentu ya, absorpsinya jadi lebih baik misalnya. Nah, nanti dia akan memberikan kadar yang berlainan ya. Dan juga variabel-variabel lain. Oke. Nah, sekarang ekuivalensi terapeutik ya. Dua produk obat mempunyai ekuivalen terapeutik jika keduanya mempunyai ekuivalensi farmasetik ya. Jadi kita sekarang ngomong tentang terapeutik, ekuivalen terapeutik ya. Jika dia mempunyai ekuivalensi farmasetik atau merupakan alternatif farmasetik ya, dan pada pemberian dengan dosis yang sama menghasilkan efikasi klinik dan keamanan yang sebanding ya. Tentu tidak bisa sama persis tapi sebanding ya dengan dosis yang sama. Misalnya tadi kita bilang antara misalnya Sunmol dengan Panadol ya. Kalau dia ekuivalensi terapeutik dengan minum 1 tablet ya misalnya atau 2 tablet dia reda
demamnya. Nah, yang satu minum 2 tablet juga reda. Jangan yang satu harus minum 10 tablet, yang satu minum 2 tablet gitu ya. Bukan hanya efikasinya, tetapi juga efek sampingnya harus serupa, ya. Nah, ekuivalensi terapeutik hanya dapat ditujukan dengan uji klinis. Artinya, kita tidak dapat menentukan efek terapinya dengan melihat di lab. Ya, misalnya menguji kadar. Itu nggak bisa. Karena kadar ya kadar, bukan efek. Ngerti nggak? Ya. Jadi berbagai istilah ini pharmaceutical equivalent, ya, di mana dia same active ingredient, same dosage form, same ROA. Itu ROA itu apa? Route of administration, ya, same dose. Oke. Comply with same compendial requirement. Ya, pada waktu dia buat juga dia sama, ya, menurut apa? Farmakope ini gitu ya. Maybe dia mungkin ya berlainan different dalam shape, dalam bentuknya, scoring. Ya, yang satu ada satu garis, yang satu lagi 2 garis misalnya ya, atau excipientnya yang berbeda ya. Nah, ada pharmaceutical alternatif ya, dia sama moiety therapeutic, artinya bagian yang aktifnya ya, terapeutiknya ya, itu sama. Misalnya tadi ferrous sulfate ya, bagian yang aktifnya kan ferrousnya ya, sama, oke. Okay? Same therapeutic moiety but different salt ya, jadi garam berbeda, ester ya, atau kompleks-kompleksnya ya, dan juga atau kemungkinan juga different dosage form ya, jadi berbeda dosage form itu bentuk sediaan ya, dan juga berbeda strength, berbeda jumlahnya, misalnya yang satu 100 mg, satu 110 gitu, jadi different strength ya. Produk-produk yang bioequivalent ya. Nah, dia ada same rate and extent of bioavailability. Jadi kecepatannya ya dan jumlah yang dihasilkan, konsentrasi maksimum ya sama ya, yaitu bioequivalent. Therapeutic equivalent dia menghasilkan efek klinikal yang sama ya, efek klinis yang sama, dan juga dia menghasilkan profil keselamatan ya, profil keamanan ya, efek samping yang sama ya. Boleh paham ini ya? Oke. Kapankah suatu produk memerlukan ujian bioekuivalensi? Ya. Nah, uji bioekuivalensi diperlukan bagi pertama produk-produk obat yang lepas cepat, ya, yang biasa maksudnya ya, yang intermediate release, immediate release, ya. Jadi produk obat yang lepas cepat. Dan juga produk obat yang lepas lambat, modified release, ya. Dan produk-produk kombinasi obat dengan absorpsi sistemik, di mana salah satu komponennya memerlukan studi in vivo. Ya, produk-produk transdermal dan aksi sistemik. Sistemik juga masih harus dipantau ya, dan juga transdermal ya. Nah, produk-produk inhalasi juga ini memerlukan bioekuivalensi. Oke. Nah, uji bioekuivalensi atau BE, uji BE ya, kita biasanya sebut BE, tidak diperlukan. Untuk apa? Tidak diperlukan untuk sediaan-sediaan di bawah ini, tidak memerlukan uji BE, tetapi cukup menunjukkan ekuivalensi farmaseutik. Contohnya larutan dalam air ya. Nah, larutan untuk intravena, intramuskular, dan subkutanus. Jadi untuk injeksi tidak memerlukan uji BE ya, karena injeksi itu dianggap langsung ya, tidak perlu diserap kan. Nah, larutan untuk oral, larutan juga tidak perlu uji ekuivalensi ya, karena dianggap larutan itu ya dia terlarut aja begitu langsung ya. Dan larutan untuk tetes mata dan tetes telinga juga. Ya, karena
Eksipiannya itu tidak terlalu terpengaruh ke larutan, ya. Dan serbuk-serbuk untuk rekonstitusi juga, larutan injeksi itu tidak perlu. Serta gas-gas, ya contohnya gas anestesia. Nah, relevansi bioekuivalensi ini dengan penerapan klinik, ya. Nah, sediaan-sediaan yang tidak bioekuivalen akan menghasilkan efek klinis yang berbeda, ya, dan kemungkinan membahayakan pasien, ya, terutama untuk obat-obat yang mempunyai neurotherapeutic window, ya. Jadi apa jendela, ya, jendela terapi yang sempit. Contohnya adalah digoxin. Maksudnya apa itu therapeutic window yang sempit? Artinya dosis efektif dan dosis toksik itu sangat dekat, ya. Jadi kita kelebihan dikit aja bisa jadi toksik, ya. Contohnya adalah digoxin. Oke. Nah, kondisi-kondisi kritis yang memerlukan konsentrasi yang stabil. Contohnya phenytoin untuk pengobatan epilepsi. Maka kita perlu dulu stabilkan dia, ya. Nah, obat-obat lepas lambat. Contohnya ya ini, karena gini, kalau untuk kondisi kritis ini kayak phenytoin ini, ya kalau kita misalnya si A ini dia sudah terkontrol simptomnya, gejalanya terkontrol karena dilantin misalnya, satu merek dari phenytoin. Oh, hari ini nggak ada dilantin, apoteknya seenaknya ganti, ya, ganti apa? Ya, phenytoin buatan Kimia Farma misalnya, ya. Nah, tiba-tiba terjadi serangan, ya, karena mungkin konsentrasinya lain, eksipiannya lain, ya, sehingga dia terjadi lagi serangan epilepsi, ya. Nah, obat-obat lepas lambat, ya, karena masing-masing produsen akan menggunakan eksipien, zat tambahan dan formulasi yang berbeda, ya, yang berbeda. Oke. Nah, ini obat-obat yang lepas lambat, ya, silakan diuji deh gitu, ya. Nah, metode pengujian BE, ada beberapa metode yang digunakan untuk pengujian bioekuivalen ini, ya. Secara in vitro itu kita gunakan kimia analitik dan dissolution test. In vitro, ya. Nah, secara in vivo pengujian pada manusia sehat, ya. Boleh kita memberikan single dose atau multiple doses. Jadi misalnya 2 kali sehari, 3 kali sehari, itu semua adalah multiple doses, ya. Crossover design itu maksudnya apa? Jadi untuk mengurangi variasi individu. Contohnya itu para subjek dibagi dalam 2 kelompok, ya. Sekarang misalnya ada 10 orang, ya, atau 15 orang. Nah, dipecah 2, 7 sama 8 atau 5 sama 5 atau 10 sama 10, ya. Nah, kelompok 1 diberi obat A, pembanding, dan kelompok 2 diberi obat B, obat yang diuji, ya. Nah, itu sudah terjadi misalnya di Jakarta, ya. Nah, kemudian obat dihentikan dan diberi beberapa waktu atau hari atau minggu, beberapa hari atau sampai beberapa minggu, sampai obat dibersihkan dari tubuh, ya, karena kan dia kelompok 1 diberikan obat A, kelompok 2 diberikan obat B, nantinya mau di crossover, nanti kelompok 1 mau diberikan B, kelompok 2 mau diberikan A, gitu, ya. Nah, kemudian tapi obat kan harus dihentikan, ya. Nah, sekarang gantian, ya. Jadi pertama tadi saya bilang kelompok 1 diberikan obat A, pembanding, kelompok 2 diberikan B, ya. Sekarang nanti diganti, kelompok 1 diberikan B, kelompok 2 diberikan A, ya. Nah, itu namanya crossover design, ya. Tetapi ini bisa terjadi kalau kita ada memberikan waktu. Jadi setelah kelompok 1 menggunakan A untuk sampai misalnya sebulan, terus kita kasih istirahat dulu 2 minggu atau 3 minggu, ya, sebagai wash off period. Ya, jangan kita kejang-kejang lagi dia masih dalam pengaruh itu, ya, belum betul-betul belum betul-betul bersih, terus dikasih obat lagi, jangan sampai begitu,
Ya, nanti dosisnya bertambah-tambah. Oke. Parameter farmakokinetika yang dipakai. Ya, yang sering kita pakai untuk uji ini. Oke. Yaitu konsentrasi obat dalam plasma, ya. Yaitu yang disebut Tmax. Apa itu Tmax? Waktu yang diperlukan untuk mencapai konsentrasi maksimal, ya. Nah, Tmax ini akan menunjukkan kecepatan absorpsi, ya, laju absorpsi atau kecepatan absorpsi, ya. Yang kedua adalah Cmax. Cmax itu adalah konsentrasi maksimal. Itu tadi kan waktu, ini konsentrasi, ya, konsentrasi tertinggi, ya, obat di dalam plasma, ya. Kemudian ada area under curve, area under the curve, oke. Luas daerah di bawah kurva konsentrasi dan waktu, ya. AUC ini menunjukkan kuantiti obat, kuantitas obat maksudnya, kuantiti obat yang diabsorpsi, extent of absorption, ya. Jadi artinya dia itu menunjukkan kuantiti obat yang diabsorpsikan. Oke. Dan ada ekskresi obat dalam urin, ya, DU yaitu jumlah kumulatif obat yang diekskresikan melalui urin. DU per DT laju ekskresi obat dalam urin. T adalah waktu yang diperlukan untuk ekskresi maksimum melalui urin, ya. Nah, profil untuk injeksi intravena secara bolus itu begini profilnya, ya. Kalau bolus artinya dia disuntikkan cepat, ya. Jadi kita anggap begitu disuntikkan itu dia tinggi, terus mulai turun lagi, ya. Oke. Ini cuman apa namanya, grafiknya yang biasa, ya. Nah, untuk obat oral, oral ini dia ada waktu untuk absorpsi dulu, ya, sehingga dia akan mencapai konsentrasi yang maksimal dalam berapa? Misalnya di sini adalah 2 hari, ya, kira-kira 2 hari. Oke, nah Cmax-nya adalah 53, oke, dan Cmax-nya adalah 2, ya, Tmax-nya 2. Jadi kapan itu 2 itu bagaimana, ya? Yaitu dari sini, ya, dari 0 sampai 2, ya. Dan Cmax-nya itu 53, apa kita langsung interpolasikan ke sini. Kemudian mereka akan gambar dan ubah, ya, ini. Misalnya gambar ini, ya, yaitu adalah untuk profil obat oral. Oke. Nah, sekarang pengaruh dosis pada AUC, ya. Kalau kita lihat sini, yang A ini dosisnya 250. B ini 500, C ini 1000. Jadi dosis obat, ya, dia akan mempengaruhi juga, ya, pada AUC, AUC-nya, ya. Nah, sekarang ada yang istilahnya bioavailabilitas absolut dan bioavailabilitas relatif, ya. Nah, absolut ini bila dibandingkan dengan sediaan intravena yang bioavailabilitasnya adalah 100%. Nanti saya akan kasih lihat, ya, contoh, ya. Sedangkan bioavailabilitas relatif bila dibandingkan dengan sama-sama sediaan non intravena, ya, antara obat yang diuji dengan obat pembanding. Kita lihat dulu bioavailabilitas absolut. Ya. Misalnya ada suatu obat nih, ada diberikan secara oral, ya. Jadi oral nanti konsentrasinya kan mengikuti jam, ya. Dia akan naik sampai ke puncaknya Cmax, ya. Terus dia akan turun lagi, ya. Nah, yang biru ini adalah AUC untuk oral. Kemudian obat ini juga diberikan secara IV, jadi dia akan turun langsung cepat, ya. Jadi yang obat ini dari sini sampai ke atas sampai ke bawah lagi itu, ya, itu masih tetap ada. Itu AUC untuk IV, ini kan IV, ya, ini untuk oral. Oke. Nah, untuk dosis yang sama, misalnya dia berikan pada dosis yang sama, ya. Nah, caranya adalah yang AUC untuk oral ini, ya,
IUC oral ini yang biru ini, kita cari luasnya ya. Dan kita bandingkan dengan IUC yang IV karena IV ini kan yang standar ya, dia bandingkan dengan yang IV ya. Nah, cari apa hasilnya ya, nanti kita lihat F-nya itu bioafilitasnya itu AUC yang oral dibagi dengan AUC yang IV. Oke, nanti cari mana yang lebih mudah. Ya, karena dia ini sebenarnya ya akan disebut ya, ini absolut. Absolut yaitu dia diperbandingkan dengan IV-nya. Ya. Nah, kalau yang relatif ya bioavailability for the same dose ya, untuk dosis yang sama baik itu sebagai IV ataupun oral ya. Bioavailabilitas is given by. Jadi bioavailabilitasnya seperti ya, harus menggunakan rumusan ini ya, AUC oral, misalnya yang A ini oral ya, yang B ini apa sih? Ya, kok oral kan relatif nih ya. Jadi dia ya obatnya nggak sama ya. Obat yang merah ini dengan yang biru ini nggak sama ya, baru bisa kita compare. Jadi sejauh mana mereka itu bercompare ya. Di compare kan ini compare bukan compare ya, compare ya. Jadi perbandingan antara AUC oral dan AUC oral yang obat ini dan AUC oral yang obat lainnya ya, diperbandingkan. Oke. Contoh kasus. Telah dilakukan uji BA bioavailabilitas ya untuk suatu obat baru ya pada 12 relawan. Nah, setiap relawan menerima 1 tablet 200 mg. 5 mg larutan dalam air mengandung 200 mg obat tersebut atau injeksi intravena secara bolus mengandung 50 mg dari obat tersebut ya. Nah, Nah, sampel plasma diambil pada waktu-waktu tertentu sehingga sampai 48 jam ya setelah pemakaian obat. Nilai IUC rata-ratanya yaitu IUC dari 0 sampai 48 jam yang diberikan pada tabel di bawah ini. Contohnya oral tablet. Jadi tablet ini nih mereka minum tablet ini ya, dan dosisnya 200, dilihat IUC-nya adalah sekian ya. Nah, kemudian oral solution itu kan lebih cepat ya. Jadi IUC-nya adalah sekian. Dan IV bolus, kalau dia dengan IV intravena langsung dosisnya 50 mg, kemudian dia juga langsung. Ya. Nah, nanti kita lihat adalah perbandingan ya. Jadi ini tadi hasilnya kan tadi ya. Nah, bioavailabilitas relatif dari obat ini ya, yaitu ini yang di IUC oral kan 89,5 ya, dibagi dengan IUC yang IV ya. Oral, sorry, ini kan relatif ya. Jadi dia dibagi dengan yang sama dengan dia. Oke. Yaitu apa? Nah, sini ya. Jadi dia akan perbandingan 89,5 dibagi 86,1 kali 100%, yaitu 1,104%. Oke. Dan absolutnya kan tadi relatif. Kalau absolutnya dia perbandingannya yaitu dengan IV ya, dengan IV perbandingannya. Jadi 89,200 bagi 200 ya, 89,5 dibagi 200. Oke. Sekarang yang di IV-nya adalah 37,8 ya, dibagi 50, itu sisi 50 ya, sehingga kita dapatkan 59,2%. Ya, yang di sini kamu paham nggak? Paham nggak di sini? Sebelum kita berlanjut. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada pertanyaan ya?
Lanjut, Pak. Oke. Siapa nggak ada? Oke. Jadi, nah sekarang beberapa slide lagi kita selesai ya. Ini hanya contoh-contoh aja. Contohnya adalah perbandingan ya farmakokinetik kurva ini ya dari Telviran dan Sofirax 800 mg. Ya, ini yang begini nih yang hitam pertama ini adalah Telvirans. Ya. Yang Sofirax itu yang ini, yang putih ini. Jadi bagus mana antara Sofirax dengan Telviran kalau mengenai infeksi ini? Bagus mana antara Telviran dengan Sofirax? Dia hampir sama. Zofirak ya, Pak ya? Ya. Dia kan kalau kita lihat kurvanya hampir sama ya, bedanya dikit aja kan? Ya. Nah, jadi Iya, kita Pak. ya hampir berdempetan ya. Jadi kita boleh katakan dia itu adalah bioekuivalen. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ini perbandingan antara Clastinol dan Tafegil, ya, Clastinol dan Tafegil. Ya, dia juga hampir sama aja kan? Ya, di sini. Oke. Nah, saya rasa ini Clastinol dan Tafegil, ya. Yang mana yang ini yang hitam ini adalah Clastinol. Yang putih adalah Tafegil. Mana itu yang putihnya nggak ada? Ya, nggak kelihatan ya tadi ini ya. Kelihatan nggak? Kayaknya mungkin sama kali ininya. Ya, garisnya. Oke? Nggak apa-apa. Nah, sekarang perbandingan antara buspiron 4 kali 10 mg, jadi artinya 4 kali sehari ya. Tablet ya. Oke. Dengan interaksi obat ya. Jadi ini tes before meal. Before meal ini tesnya. Setelah before meal, ini after meal yang merah ini ya. Jadi after meal ternyata konsentrasinya lebih besar, betul nggak? Ya. Nah, yang biru ini adalah obat pembanding. Jadi antara obat pembanding dengan tesnya itu sama, hampir sama. Ya. Gitu. Oke. Nah, ini glibenclamide ya. Ada 2 glibenclamide yang berbeda. Ya, misalnya yang ini yang pertama ini warna biru ini dia AUC-nya di sini, ya. Nah, warna ungu ini AUC-nya di sini, gitu ya. Nanti kita berbanding antara AUC 1 sama AUC 2 apakah sama, ya. Nah, kalau di sini dikatakan sama. Ya. Ini kemudian nah ini kayaknya 2 slide terakhir ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi bioavailabilitas. Nah, saya cas laptop saya dulu. Bentar. Faktor-faktor yang mempengaruhi bioavailabilitas pertama adalah gastric emptying, yaitu pengosongan lambung. Ya. Pada umumnya jika waktu pengosongan lambung berkurang, maka bioavailabilitas obat oral akan bertambah. Ya, karena kalau dia di lambungnya cepat ke usus. Jadi kan di situ usus itu yang ada penyerapan, ya. Nah, pengosongan lambung sangat bergantung pada volume cairan yang masuk ke dalam lambung. Volume makanan padat dan kandungan lemaknya. Vikositas kandungan lambung. pH lambung, ya, obat-obat lain yang tidak diberikan bersamaan juga. Nah, yang diberikan bukan yang tidak diberikan. Yaitu kita mau lihat adanya interaksi obat. Usia dan berat badan pasien, aktivitas fisik pasien kayak olahraga dan sebagainya, keadaan emosi pasien dan penyakit-penyakit penyerta. Ya. Nah, metabolisme prasistemik dan sistemik. Jadi sebelum metabolisme prasistemik itu sebelum sampai berputar ya ke pembuluh darah ya. Kalau yang sistemik itu berputar ke pembuluh darah ya. Metabolisme prasistemik atau dikenal sebagai first pass metabolism ya. Jadi yang pertama sekali itu first pass metabolism ya akan mengurangi bioavailabilitas. Nah, berikut ini adalah tipe-tipe metabolisme. Oke. First pass metabolism
ya terjadi ketika obat sudah diabsorpsi masuk ke dalam hepar melalui vena porta, ya, sebelum masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Itu namanya first pass metabolism. Metabolisme oleh usus, ya, sebagian kecil obat dapat dimetabolisme oleh enzim-enzim yang ada pada usus. Masih ingat dengan sulfasalazin itu, ya. Hidrolisis obat oleh asam lambung, ya, karena bisa terjadi hidrolisis. Transporter seperti P-glycoprotein, ya, dapat mempengaruhi BA. Ya, ingat nggak P-glycoprotein itu adalah molekul yang dapat mengusir atau mereject, ya, molekul itu masuk ke dalam sel. Yang ketiga adalah pembentukan kompleks dengan zat-zat lain yang ada dalam saluran cerna, misalnya besi atau bahkan apa namanya itu loh apa kompleks itu ya, kompleks pada saluran cerna itu, ya, seperti kita selalu bilang tetrasiklin, ya, dia akan membentuk kompleks. Oke. Faktor formulasi juga, bahan-bahan tambahan seperti eksipien, proses manufaktur, surfaktan manufaktur, dan lain-lain. Ya, penggunaan surfaktan dan sebagainya. Oke. Habis apakah ada pertanyaan dari kalian? Apakah ada pertanyaan? Pak.